นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะการนังกุศลสุปัสสัมปทาสัจจิตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานาสาสนังterpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabda Sang Bhagawa yang pertama, Sabapa Pasa Akaranang. Janganlah berbuat segala burukan atau karma buruk. Kusalasu pasampatha, mengembangkan, melakukanlah kebajikan. Sajita pariyo tak pandang, mencucikan pikiran sendiri. Etang puttha nasasanang. Inilah ajaran para Buddha yang kinci ratanang loke. Mustika apapun yang ada di dunia ini yang beraneka ragam jenisnya, tiada satupun yang menjamai mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha. Dari Malika Sutra, ya. Ratu Malika adalah ratu dari Raja Pasenati Koson, Raja Kota Sawathi. Ya. Kota Sawathi punya wihara yang terkenal masa Sang Bhagawa, yaitu Wihara Cetawan. Ya. Sang Bhagawa berwasa di sana paling lama di antara wihara lainnya. Ratu Malika bertanya kepada Sang Bhagawa tentang sebab dan akibat. Ya. Apa membuat atau sebab untuk dapat akibat yang baik atau kurang baik? Pertama, untuk jadi orang yang cantik, tampan, atau jadi orang yang jelek rupanya. Apa yang membuat orang yang makmur, kaya, atau jadi orang yang miskin, yang
sampai paling miskin. Apa yang membuat orang lahir di mereka kelas yang high yang tinggi sampai kelas ningrat, atau lahirkan di mereka di kelas rendah sampai terlalu rendah. Yang kemarin jadi orang yang jelek rupanya wanita dan laki-laki itu sudah ceritakan dari penuh dengan rasa marah dan rasa iri. Ya. Sering-sering jadi orang yang punya sifat yang kesal selalu, ya. Sampai berbuat karma baik masih campur dengan rasa kesal, rasa marah, ya. Yang dapat jasa kebajikan akan campur juga. Maksudnya tidak murni. Dari karma baik dapat manfaat, tapi dari kilesa marah, iri akan berakibat untuk dapat yang kurang. Ya. Hari ini apa yang membuat jadi wanita yang cantik? Laki-laki yang tampan. Ya. Wanita dan laki-laki yang suka, yang sering-seringlah berdana dengan bunga dan wewangian. Orang yang suka membersihkan, ya, yang tempat untuk makan para bhikkhu, ya, rapikan tempat, sebagai alat untuk makan piring, mangkok atau garpu, sendok atau apapun itu untuk berdana. Untuk para bhikkhu akan pakai makan, ya. Juga suka sering-seringlah membersihkan, rapikan tempat kebaktian, vihara, tempat ibadah, ya. Semua, ya. Bersiap tempat untuk para bhikkhu duduk, umat duduk untuk berbuat karma baik semua. Dengan pikiran yang gembira. Tidak ada rasa marah, rasa benci. Inilah manfaatnya. Kemudian akan dapat bentuk manusia yang sempurna, yang tampan untuk laki-laki,
yang cantik untuk wanita, bukan manusia bentuk manusia saja. Ke alam surga, dewi, dewa semua akan punya rupa yang indah, tetapi siapa yang berebut karma baik ini akan dapat yang paling indah, yaitu paling cantik di antara raja, paling tampan di antara dewa lainnya. Ada satu cerita masa Sang Pakawa. Ada Princess Rohini. Dia adalah adik perempuan Bhikkhu Anuruddha. Nah, dia mereka Sakaya juga ya. Muncul penyakit kulit ya, sebagai cacar air ya. Ada getah bening pecah di kulitnya. Dia malu karena sudah sebagai rupa yang kurang cantik ya. Dengan meta cita Bhikkhu Anuruddha kakaknya, Rohini, kamu akan berbuat karma baik, memberi tempat untuk para bhikkhu makan, tempat makan, rongtan, ya, gedung makanan, ya, dan sering-seringlah membersihkan lantai, bersiap tempat untuk para bhikkhu duduk makan, cucikan piring, mangkok atau alat untuk makan para bhikkhu ya. Dengan hati yang senang ya. Yang Rohini ikut nasihat dari Bhikkhu kakaknya, Bhikkhu Anuruddha, sampai gedung itu mau merayakan Sang Pakawa dan para bhikkhu datang, dan Sang Pakawa ceramah langsung kepada Rohini. Dia sebagai saudara panggilan Siddhartha juga, karena di mereka Sakaya, bahwa Rohini, yang kamu dapat penyakit ini yang parah, ini dari karma buruk yang kamu melakukan di masa lampau, dengan rasa iri, rasa marah kepada satu wanita. Ya. Dari karma buruk itu akan berakibat di masa kini. Jadi Rohini, musnahkanlah rasa marah, rasa iri. Karena orang yang musnahkan rasa marah dan rasa iri, rasa kesombongan, akan tidak dapat duka atau
Deritaan apapun di dunia ini, dari ceramah Sang Phakawa kepada Rohini. Rohini sudah jelas sampai beliau mencapai tingkat Arya yang pertama, yaitu Sotapanna. Penyakit itu akan langsung hilang. Ya. Setelah beliau meninggal dunia, ke alam surga, paling cantik di antara dewi di alam surga yang sudah dilahirkan. Ja, ini dari karma baik yang dilakukan, bukan dari orang lain. Karma baik yang kita melakukan dengan diri kita sendiri. Ja. Cantik selama lakukan 1 kali, dapat kecantikan berapa kali kemudian kehidupan di alam manusia maupun di alam surga. Juga ada cerita ya dari guru Dhammaphante, Upasika Maharatana Thongsuk, ya, guru meditasi. Sebelum beliau mencapai Dhammakaya, dia sama dengan orang lain bermeditasi, kelak belum bisa membayangkan melihat bola kristal apapun. Ya, gelap terus ya. Sampai 1 hari dia akan tahu ya, membersihkan, akan dapat karma baik. Jadi di Vihara Wat Pakna ada ketur. Ya, ketur itu untuk buang air. Tanpa juga para bhikkhu, dia membawa dan menggosok, membersihkan terus ya. Semua berapa biji ya, ambil semua. Yang capek tidak apa-apa, terus sampai dia sampai muncul bola kristal di dalam dengan sendiri, bukan ketika duduk bermeditasi, tetapi ketika menggosok, membersihkan ketur tersebut. Jadi kita ya jangan ya look down, redakan hati kepada bersih tempat ya, membersihkan untuk tempat kebaktian ya. Yang kita akan bersih tempat untuk para bhikkhu, tempat untuk umat yang datang untuk acara apapun ya. Membersihkan sebelum bersiap tempat, setelah akan rapikan, simpan atau apa ya, tempat atau alat makan, piring, mangkok, garpu atau apa ya, membersihkan, yang rapikan, simpan di tempat yang bersih. Itulah untuk para sangha. Karma baik ini akan membuat kita dapat makna yang lebih dari kemakmuran, kesempurnaan, dari beradanan makanan. Kita akan dapat karma baik untuk kita dapat bentuk manusia yang sempurna, tidak jadi orang yang cacat atau kurang apapun, dan tambah
setiap kehidupan akan dapat bentuk manusia yang indah, yaitu yang tampan orang pria, yang cantik dan sampai paling cantik orang wanita. Ya. Demikianlah semua karma baik yang kita lakukan. Masih ada manfaat semua. Jadi kita akan membawa ajaran Dhamma dalam prakteknya sesuai dengan ajaran guru yang agung, yaitu Sang Phakawa. Dan kita akan penuh dengan keyakinan saddha yang tertinggi kepada beliau, kepada ajarannya, dan kepada pengikutnya, yaitu para sangha. Semoga kita dapat manfaatnya akan terlahir di alam surga untuk beristirahat dan kembali ke dunia ini lagi jadi manusia yang sempurna untuk tambahkan paramita, kumpulkan paramita sampai kita mencapai Dhammakaya, mencapai Nibbana, sampai kebebasan abadi, sampai selamanya. Satu, satu, satu.